Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai topik 2 demonstrasi kontekstual pembelajaran sosial emosional. Terdapat beberapa anggota kelompok kami, diantaranya yaitu saya sendiri, Aulia Nur Oktadita, lalu ada Laili Mutia Kodra, Latifia Damayanti, Meli Ledita, Mitra Oktavia, dan Vina Fadila. Kami akan mempresentasikan dua bahan diskusi, yang di mana bahan diskusi pertama terdapat 4 pertanyaan. Tolong di share screen-nya, Saudari Meli. Bahan diskusi pertama sendiri akan dijelaskan oleh Latifia dan juga Meli. Sedangkan untuk bahan diskusi yang kedua akan dijelaskan oleh Mitra dan juga saya sendiri. Untuk Saudari Pia, dipersilahkan untuk menjelaskan bahan diskusi yang pertama. Terima kasih. Baiklah, terima kasih moderator. Yang bahan diskusi yang pertama yaitu pertanyaan pertama, apa tantangan bagi guru untuk menjadi contoh atau teladan, khususnya dalam hal sosial emosional? Tantangan guru untuk menjadi contoh teladan yaitu yang pertama, menghadapi karakteristik peserta didik yang beragam sehingga guru perlu melakukan pendekatan yang baik dengan peserta didik. Yang kedua, memberi contoh kepada peserta didik mengenai tanggung jawab agar peserta didik sadar akan pentingnya belajar. Yang ketiga yaitu memberi contoh sikap yang baik kepada peserta didik agar peserta didik memahami setiap makna serta dilakukan oleh guru. Selanjutnya, memberi pemahaman kepada peserta didik mengenai pentingnya memberikan sikap empati dan simpati kepada orang yang ada di sekitar. Yang terakhir yaitu menunjukkan kepada peserta didik tentang bagaimana melakukan interaksi yang baik dengan antar sesama teman, guru, orang tua, maupun masyarakat di sekitar. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu kasus yang ada berkaitan dengan hal di atas berdasarkan pada pengalaman Anda mengamati proses belajar mengajar yang pernah Anda ikuti. Ya, jawabannya kasus yang ada kaitannya dengan pengalaman kami dalam mengamati proses belajar mengajar yang pernah dilakukan adalah ketika kami memahami setiap kebutuhan peserta didik sesuai potensinya. Hal itu terjadi saat kami meminta peserta didik untuk melakukan diskusi bersama tentang lembar kerja yang mereka kerjakan. Setiap kelompok terdapat peserta didik yang memiliki karakter yang berbeda-beda, sehingga perlu dipahami setiap emosi peserta didik saat melakukan diskusi bersama, kerjasama dengan temannya, hingga mempresentasikan hasil diskusinya. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih untuk Saudari Pia. Selanjutnya, untuk pertanyaan nomor 3 dan 4 akan dijelaskan oleh Saudari Meli. Untuk Saudari Meli, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana sekolah bisa mendukung pembelajaran dari sosial emosional? Apa saja tantangan bagi sekolah? Jawabannya yaitu yang pertama, kegiatan rutin yang dilakukan di luar waktu belajar, misalnya kegiatan membaca bersama,
perayaan hari besar, acara sekolah, apel pagi, kerja bakti, senam pagi bersama, seminar, atau pelatihan. Yang kedua, terintegrasi dalam pembelajaran, yaitu strategi pembelajaran yang terintegrasi dalam kurikulum. Misalnya melakukan refleksi telah menyelesaikan sebuah topik pembelajaran, membuat diskusi kasus, atau kerja kelompok untuk memecahkan masalah, dan lain-lain. Yang ketiga, protokol yaitu budaya atau aturan sekolah yang sudah menjadi kesepakatan bersama dan diterapkan secara mandiri oleh peserta didik atau sebagai kebijakan sekolah untuk merespons situasi atau kejadian tertentu, misalnya menjaga ketenangan di ruang perpustakaan sekolah dengan hikmat dan lain-lain. Kemudian, tantangan bagi sekolah yaitu yang pertama, kurangnya ekonomi dalam melengkapi sarana dan prasarana. Yang kedua, keterbatasan kemampuan guru dalam pembelajaran sosial emosional. Yang ketiga, perlunya konsisten dalam menerapkan kegiatan pembelajaran sosial emosional. Dan yang keempat, keterlibatan sekolah dengan orang tua peserta didik mengenai pendidikan peserta didik. Untuk pertanyaan yang keempat yaitu, apakah karakteristik peserta didik bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional? Lalu, bagaimanakah menghadapi kendala tersebut? Tentu saja sangat mempengaruhi karakteristik peserta didik, karena dalam menerapkan pembelajaran sosial emosional, guru perlu mengetahui karakteristik peserta didik. Hal tersebut harus diketahui setiap guru mengenai karakter anak didiknya, agar guru dapat menyusun pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Guru juga dapat mengatasi masalah yang dihadapi peserta didik mengenai pembelajaran di kelas. Hal yang perlu dihadapi mengenai kendala tersebut yaitu, pertama, mengenali karakteristik peserta didik dengan melakukan observasi ke peserta didik. Yang kedua, mengetahui latar belakang sosial dan budaya peserta didik. Yang ketiga, membiasakan peserta didik dengan memberikan tugas secara kelompok. Yang keempat, membangun kedekatan emosional yang baik ke peserta didik. Dan yang terakhir, memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengutarakan pendapatnya mengenai pembelajaran maupun di luar pembelajaran, dan tidak menekan peserta didik mengenai pembelajaran. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk selanjutnya bahan diskusi 2. Ada 2 pertanyaan, yaitu akan dijelaskan oleh Saudari Mitra. Untuk Saudari Mitra dipersilahkan. Terima kasih waktunya kepada moderator. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu nomor 1, bila Anda sudah menonton film tersebut, apa yang bisa Anda pelajari dari film tersebut berhubungan dengan guru yang menjadi agenda perubahan? Film Laskar Pelangi mengisahkan tentang perjuangan anak-anak dalam menempuh pendidikan dengan berbagai tantangan yang dihadapinya. Mereka dengan gigih melanjutkan pendidikan walaupun dengan berbagai keterbatasan yang ada di lingkungannya. Tentu ini juga menjadi bahan renungan bagi kita yang sekarang bisa dengan mudah mengenyam pendidikan. Sebagai seorang guru tentu tidak boleh menyerah dengan keadaan yang penuh keterbatasan. Justru dengan keterbatasan tersebut semakin termotivasi untuk mengubah keterbatasan tersebut menjadi sebuah semangat untuk guru dan peserta didik. Sebagai seorang guru, kita harus memberikan agenda perubahan walaupun kondisi pembelajaran serta lingkungan yang kurang memadai. Untuk itu, kita melakukan pembelajaran yang bermakna dengan menggunakan pembelajaran inovasi dengan penggunaan media konkret, pembelajaran dengan lingkungan sekitar, dan lainnya. Sebagai seorang guru, kita menciptakan pembelajaran dengan situasi dan kondisi apapun dalam pembelajaran. Pentingnya film Laskar Pelangi bagi seorang guru ataupun bagi seorang pendidik, yaitu bagi guru dapat termotivasi agar membimbing peserta didik dengan ikhlas meskipun dengan keterbatasan. Kemudian bagi peserta didik dapat menjadi termotivasi agar giat dalam pembelajaran. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bahan diskusi 2, nomor 2, yaitu Anda bisa menonton alternatif film lain berhubungan dengan guru sebagai agen perubahan, seperti film Dearport Society dan Sekolah Rimba. Lalu, apa yang bisa Anda pelajari dari kejadian atau film tersebut, dan apa hubungannya dengan pembelajaran sosial emosional?
Yang pertama yaitu tentang film Deadwood Society, di mana hal tersebut kami mempelajari mengenai film Deadwood Society diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu peserta didik yang diberikan kebebasan untuk berekspresi mengenai puisi yang dibuat dan tidak memaksakan peserta didik untuk melakukan yang terbaik. Lalu yang kedua yaitu tidak memberikan hukuman ke peserta didik jika tidak membuat puisi, sehingga guru perlu memberikan dorongan ke peserta didik dengan membimbingnya agar bisa membuat puisi. Lalu yang ketiga yaitu peserta didik tidak perlu terpaku belajar pada bahan buku saja, namun bisa belajar dengan adanya di sekitar ataupun di lingkungan. Lalu untuk yang keempat yaitu Mr. Keating mengarahkan peserta didik untuk mengejar impiannya dan tidak terpaku pada tradisi. Mr. Keating juga berpendapat bahwa pendidikan adalah belajar untuk berpikir sendiri dan belajar haruslah dengan memanusiakan manusia. Pendidikan bukan hanya sebagai media untuk mencapai atau meraih sesuatu yang bersifat materi dan status terlepas dari bahwa manusialah yang menjadi peran utama kehidupan, namun masih tetap ada yang berkuasa di atas. Lalu untuk yang terakhir yaitu Mr. Keating mengajarkan metode belajar yang baru dan membuat peserta didik untuk tertarik mengenai pembelajarannya, sehingga peserta didik dapat termotivasi dalam belajar dan dapat menemukan jati dirinya. Lalu untuk sinopsis film Deadwood City ini sendiri adalah film Amerika yang diproduksi pada tahun 1989 yang bercerita tentang seorang pengajar bahasa Inggris di sebuah sekolah khusus laki-laki pada tahun 1950-an, yang dimana hal tersebut guru memberi inspirasi muridnya untuk selalu membuat perubahan dalam hidup mereka dan mengajak mereka untuk tertarik membuat puisi. Selanjutnya, untuk sekolah rimba. Hal yang dapat dipelajari dari film Sekolah Rimba itu sendiri adalah sebuah kegigihan yang perlu kita miliki dalam memberikan pendidikan kepada masyarakat, terutama pada masyarakat dalam yang tidak memperoleh perhatian pendidikan oleh pemerintah. Jadi seorang guru juga perlu memiliki perjuangan dalam meyakinkan masyarakat bahwa pendidikan sangat diperlukan dan sangat penting bagi kehidupan mereka, tidak diperlukan secara tidak adil dan tidak oleh di pihak luar. Dalam film itu sendiri terdapat hubungan dengan pembelajaran sosial emosional yang mencakup social awareness, keterampilan sosial, dan self-management. Pentingnya menonton film di Deadwood Society ini sendiri yaitu menjadi guru yang sesuai dengan karakter peserta didik, lalu menjadi orang tua yang tidak egois, lalu meningkatkan kepekaan sosial. Selanjutnya, kesimpulan. Untuk kesimpulan dari ketiga film tersebut, bahwa menjadi seorang guru itu dapat menjadi agen perubahan yang sangat penting dalam menumbuhkan sumber daya manusia melalui pendidikan. Guru yang tidak hanya mengandalkan pada buku saja, namun guru juga harus kreatif dan inovatif dalam membuat pembelajaran yang bermakna untuk peserta didik. Menjadi seorang guru, kita perlu membimbing peserta didik agar tujuan pembelajarannya tercapai. Guru juga perlu mendamping peserta didik untuk belajar, tidak memaksa peserta didik sesuai keinginan kita, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menyampaikan idenya, lalu membiarkan peserta didik untuk berekspresi mengenai pembelajarannya, selalu memberi motivasi ke peserta didik, memahami setiap emosi peserta didik mengenai pembelajaran, sehingga guru juga dapat menyesuaikan kebutuhan belajar peserta didik. Baik, itulah hasil presentasi kami mengenai bahan diskusi 1 dan juga 2 pada bagian topik 2, demonstrasi kontekstual, pembelajaran sosial emosional. Kami akan membuka sesi pertanyaan mengenai presentasi kami pada hari ini. Jika ada pertanyaan, dipersilahkan dan terima kasih. Baik, saya ingin menanyakan kepada kelompok ini, yaitu sosial emosional apa yang Anda hadapi
ketika ada di dalam kelas, khususnya di SD, mengenai karakteristik peserta didik yang berbeda-beda. Nah, bagaimana mengatasi tantangan ini? Itu saja, makasih atas kesempatannya. Baiklah, terima kasih untuk Saudari Laili atas pertanyaannya. Pertanyaan Saudari Laili sendiri akan dijawab oleh Saudari Vina. Untuk Saudari Vina, dipersilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Laili, yaitu sosial emosional seperti apa yang Anda hadapi ketika Anda berada di dalam kelas, khususnya di SD, mengenai karakteristik peserta didik yang beragam. Sosial emosional yang saya hadapi ketika saya berada di kelas terhadap karakteristik peserta didik yang beragam, yaitu saya lihat mudah marah, mudah menangis atau sedih peserta didiknya, mudah senang atau bahagia, terus ada yang semangat, mudah tersinggung, pendiam, dan hiperaktif. Nah, untuk mengatasi tantangan tersebut, cara guru yang digunakan yaitu dengan melakukan pembelajaran metode spontan. Metode spontan itu yaitu anak melakukan proses belajar melalui teknik spontanitas. Mereka belajar mengekspresikan perasaan atau emosi yang dirasakan melalui proses spontan, yaitu secara langsung. 2. Pembelajaran melalui imitasi, yaitu dengan memberikan pembelajaran dengan menampilkan emosi yang baik, karena pada pembelajaran ini anak akan meniru emosi yang dilihat di lingkungannya. Yang ketiga yaitu pembelajaran melalui tokoh idola. Dan selain itu, ada juga dengan mengajarkan sikap empati, menjadi contoh yang baik, mengapresiasi perilaku baik terhadap peserta didik, mengajak anak bermain di luar lingkungan belajar, dan mengajak anak untuk berbagi. Sehingga sosial emosional anak yang terbentuk akan baik. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Saudari Vina. Bagaimana untuk Saudari Laili? Apakah sudah jelas? Ya, sudah jelas untuk jawabannya, sudah sangat jelas. Terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih untuk Laili dan terima kasih untuk Saudari Vina sudah menjawab pertanyaan dari Saudari Laili. Mungkin itu saja hasil presentasi kami hari ini mengenai bahan diskusi 1 dan 2 pada topik 2 demonstrasi kontekstual pembelajaran sosial emosional. Kurang lebihnya kami mohon maaf jika ada kata yang salah dalam menyampaikan diskusi kami hari ini. Kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I've been thinking about myself today, thinking how